Selamat siang pemirsa catatan Olga. Hari ini saya akan bertemu dengan seorang ibu yang mempunyai cerita yang sangat menyedihkan dan sangat tragis. Nama ibu ini Ibu Wawan. Ibu Wawan sebagai pekerja, tukang kulit cuci. Dan Ibu Wawan mempunyai 3 orang anak. Ada salah satu anaknya sekarang berada di penjara karena dia baru saja menabrak orang hingga tewas. Pemirsa catatan Olga, saya tidak tahu seperti apa cerita kelanjutannya bersama Ibu Wawan. Hari ini saya ingin mengejutkan Ibu Wawan dan bisa bertemu dengan Ibu Wawan di saat Ibu Wawan sedang bekerja di tempat di mana dia sedang mencuci pakaian. Pemirsa catatan Olga, ikuti saya. Banyak sekali kejutan buat pemirsa catatan Olga dan motivasi buat pemirsa catatan Olga. Jangan kemana-mana. Saat ini, Olga dan tim catatan si Olga akan menemui target yang sedang bekerja sebagai kulit cuci. Seperti apa pertemuan Olga dan target nanti? Pemirsa catatan Olga, sekarang saya mau menuju Ibu Wawan, ya. Dia kata lagi kerja di tempat majikannya. Getaran dirimu hangat terasa, kau bawa secercah sinar abadi. Selamat siang Pak. Halo, saya Olga Pak. Ada ibunya Pak? Wih, panggilannya Mama. Kayak orang gedongan panggilnya Mama. Panggil aja Nyak. Mama dipanggil Papa. Panggilannya Papa. Oh gitu. Nggak malu sama Uban panggilnya Papa. Halo. Ini suaminya? Iya. Oh, suami keberapa kalau boleh tahu? 7. Banyak amat. Saya aja 1 cukup ribet. Lagi 7. Ibu maaf, namanya siapa Bu? Kirani. Oh, Ibu Kirani. Ini khusus wanita loh Kirani. Lagi ngapain Bu kalau boleh tahu? Lagi bebenah. Oh, lagi beberes aja, bebenah. Bapak nggak kerja Pak? Udah selesai. Udah selesai. Maaf sebelumnya pensiunan apa Pak? Guru biasa. Oh gitu, sekarang udah pensiun. Oh punya kos-kosan. Oh udah tenang hidup ya Pak Alhamdulillah. Kalau boleh tahu ada nama Ibu Wawan? Ada. Lagi di atas. Bu, sebentar Bu. Bu, maaf sebelumnya. Ibu Wawan udah lama kerja di tempat Ibu? Oh udah lama. Sini Bu, keluaran aja depan pintu. Gak usah malu, bisa nanya. Ya. Jadi Ibu Wawan udah lama kerja di sini. Gitu. Ibu tahu keadaan Ibu Wawan seperti apa? Sangat banget. Ya. Kasian banget. Sangat minim. Ada yang cacat anaknya. Soalnya memang bisa prihatin aja. Oh. Cuma niatnya ada sih, memang sebatas kemampuan ya gimana ya. Anaknya katanya ada 3 ya? Cacat. Oh, Perempuan cacat. terus ada di penjara katanya? Nabrak orang. Nabrak orang, itu satu lagi? Satu lagi ada. Laki-laki. Wawan. Laki Wawan. Panggil dulu ya. Iya panggilin dia Bu. Pak Haji asli orang sini? Asli dari bumi sini. Betawi Pak Haji? Iya. Oh, orang Betawi mah kaya-kaya ya? Enggak juga ya, alhamdulillah. Boleh saya ke dalam nggak? Silakan. Masa tamu depan pintu? Iya. Bukan disuruh masuk? Tadi lagi bicara mulu. Iya, siapin makanan kayak orang sepatu rumah. Apa kabar Bu Wawan? Alhamdulillah kalau kabarnya baik. Lagi nyuci tadi? Lagi Bu. Oh lagi gosok. Duduk Bu.
Benar ibu anak ketiga. Iya. Berarti ibu di sini kerja sendiri Iya sendiri. buat ngebiayain keluarga sama anak-anak. Iya. Suami teh ibu kemana? Nah, bukan. Suami kemana nggak tahu. Nggak tahu, pokoknya udah meninggal. Oh udah meninggal. Jadi saya sama anak, sama yang cacat di rumah itu dua. Kalau yang satu di kandangin, soalnya udah ada musibah kecelakaan di tahanan. Oh di tahanan, Iya, di tahanan. dikandangin. Iya di kandangin, kayak saya bilang mau di kandangin. Oh, Biasanya kan yang narik nafkah dia untuk bayar kontrakan. oh biasanya biar kontrakan yang lagi di penjara ini, Iya. cuma karena dia lagi di penjara, Iya. jadi mau nggak mau ibu yang bayar kontrakan. Kontrakannya berapa bu? 200. 300. Nah per bulan ibu berapa nih kalau cuci? Cuma 3,5. Ya sisa gocap. Iya. Itu buat sehari-hari gimana? Ya namanya rezeki, ada aja yang ngasih-ngasih. Rezeki. Saya juga kalau pikir-pikir mah nggak nyukupin. Mana saya punya anak cacat mental gitu. Suami teh ibu kemana? Nah, kan Suami kemana nggak tahu. nggak tahu, pokoknya udah meninggal. Oh udah meninggal. Jadi saya sama anak, sama yang cacat di rumah itu dua. Kalau yang satu di kandangin, soalnya udah ada musibah kecelakaan di tahanan. Oh di tahanan, Iya, di tahanan. dikandangin. Iya di kandangin, kayak saya bilang mau di kandangin. Oh, Biasanya kan yang narik nafkah dia untuk bayar kontrakan. oh biasanya biar kontrakan yang lagi di penjara ini, Iya. cuma karena dia lagi di penjara, Iya. jadi mau nggak mau ibu yang bayar kontrakan. Kontrakannya berapa? 300. 300. Nah per bulan ibu berapa nih kalau cuci? Cuma 3,5. Ya sisa gocap. Iya. Itu buat sehari-hari gimana? Ya namanya rezeki, ada aja yang ngasih-ngasih. Rezeki. Saya juga kalau pikir-pikir mah nggak nyukupin. Mana saya punya anak cacat mental gitu. Iya satpam. Tip. Dalam suka Semalam aja nangis minta beli makanan. Ya, 1.000 perak aja, saya nggak punya uang. Terus nangis, kalau nangis tuh gedubuk-gedubuk tuh ya, tendangin pintu. Saya saking paniknya gimana ya, berisik kita tetangga tidur. Saya getok ininya kakinya pakai gelas, pecah ya. Getok pakai gelas. Ini gelas plastik. Kenapa digetok? Habis nggak mau diem nangis. Lah ibu jangan kayak gitu dong. Anak udah sakit masa masih Habis. disakitin lagi. Habis gimana mas, saya dari siang nggak punya uang. Terus 1.000 perak pun saya nggak punya uang. Ini sampai sekarang aja saya belum makan anak saya. Ini baru mau goreng nasi kan. Ya, tapi jangan diketok bu. Jangan karena anak sering nangis, terus ibu nggak ada uang buat ngejajanin itu anak. Iya. Ya kalau bisa jangan ketok sih bu, gitu loh. Kan bisa ibu ke tetangga atau ke siapa pinjem buat uang 1.000 perak atau 2.000 perak buat jajan anak. Nggak tahu mas gimana, abisnya saya mau minta-minta sama siapa mas. Saya juga Pasti. sedih. Pasti ada jalan ibu. Iya benar mas. Saya sedih. Setiap malam saya mikirin anak saya. Saya bilang, di mana ini? Taunya makanan, taunya ada. Saya juga bingung, nggak ada yang nyariin. Dengan pengaji cuma 350.000. Buru-buru buat makan mas. Ibu udah ngangkarin lagi anaknya di penjara? Belum. Kenapa? Nggak punya ongkosnya mas. Kan kalau ke sana 40.000 naik ke Bogor pulang pergi. Terus ninggalin yang untuk bayar di tahanan istri itu 60.000, 100.000 mas, saya nggak punya duit. Ya uang dari mana mas? Dengan gaji segitu. Saya juga sedih ngeliatnya. Kemarin SMS minta uang buat beli rokok. Saya nggak ada. Saya cuma sedih doang mas, ya Allah.
Rumah ibu di mana? Di belakang. Ibu boleh diizinin untuk pulang sebentar? Nanti saya mau ke rumah ibu. Coba ibu ngomong aja dulu. Mami. Mami, saya kan belum ke rumah ibu. Boleh nggak saya izin? Kita kesana mulai. Ayo. Itu udah diizinin. Besok aku ngomong. Jangan saya ngomong, gak enak Nggak saya. apa-apa, boleh. Kalau lagi kerja. Iya. Kata Olga ya. Apa bu? Catatan Olga kata peninggalan. Oh, ibu sering nonton catatan si Olga. Waktu saya ke Facebook Ibu Olga susah banget. Semua cuman saya mau bantuin. Oh gitu. Kasihan. Udah lama bisa Berapa tahun udah? Menyesal. ya. Ya udah 2 lebaran saya. Apa? Ya udah, berarti saya boleh lihat rumahnya ya. Boleh. Yuk. Iya nih. Sebelum pulang tangan Mas Yuli ya. Iya. Oh, biasanya kalau ibu kalau mau pulang ke kontrakannya selalu bawa makan dari sini. Buat anaknya. Buat anaknya. Ini anak saya yang sakit. Ini aja saya belum makan, anak saya dari semalam belum ada yang makan. Bu, maaf nih sebelumnya, Mami. Itu kejadiannya kapan, Bu? Yang ibu bilang katanya anaknya digetok. Semalam. Kata ibu, anaknya mau minta apa itu? Mau minta jajan. Mau minta jajan. Karena nangis terus sama ibu ketok. Iya, pakai gelas. Jelas ada anak ulas. Kakak juga dengar. Iya, kenapa ibu nggak ngomong sama Mami? Tahu itu. Kan biasanya mami kalau kesini nggak ada mulu. Mami kan Lagi syuting, kalau saya syuting nggak nggak ada. Iya nggak ada, jarang ada di rumah maminya. Biasanya kata saya gini, biarin ntar pagi-pagi saya mau ke rumah mami gitu. Dari kemarin tapi nggak jadi, saya pikir ntar aja pagi saya mau ke rumah mami gitu. Kemudian anak mami manggil saya. Jadi saya ngerepotin mami terus. Nggak apa-apa kalau menolong. Ya kadang-kadang mami masih suka ngasih apa aja buat anak saya. Oh ada ya. Iya benar. Ya sekali izin pulang dulu Olga mau ke sana nengokin Yuli sekalian ya. Iya. Bawa makan kasih makan dia ya. Iya. Pemirsa catatan Olga, sekarang saya mau ke rumahnya Ibu Wawan, di mana katanya ada anaknya yang sedang sakit, yang katanya Ibu Wawan anaknya nangis sampai dipukul. Harusnya jangan seperti itu. Tapi itulah, terkadang mungkin seorang ibu emosi karena melihat anaknya nangis terus, sementara Ibu Wawan tidak punya uang untuk bisa memberikan uang jajan kepada anaknya. Maka tadi saya bilang, kenapa Ibu Wawan tidak meminta sama Mami? Gitu. Seperti apa anaknya Ibu Wawan? Ibu Wawan adalah sosok seorang ibu yang begitu tegar dalam menjalani hidupnya. Meski sebenarnya beliau begitu tersiksa karena cobaan demi cobaan beliau dapatkan. Cobaan pertama, Ibu Wawan harus kehilangan suaminya. Cobaan kedua, anak perempuannya terkena gangguan jiwa. Dan cobaan lainnya, Ibu Wawan harus merelakan anak pertamanya masuk penjara karena menabrak orang hingga meninggal. Begitu berat beban yang beliau jalani. Demi menghidupi anak-anaknya, beliau bekerja sebagai kuli cuci yang berpenghasilan hanya Rp350.000 per bulan. Dan sebelum anak pertamanya masuk penjara, anaknya lah yang membiayai kontrakan rumah tempat mereka tinggal. Namun kini, Ibu Wawan harus menyisihkan penghasilannya sebesar Rp300.000 per bulan untuk biaya kontrakan rumah. Dengan keterbatasan, mereka hidup seadanya, makan dengan lauk seadanya. Bahkan, nasi yang beliau dapatkan dari nasi-nasi bekas pemberian orang lain. Kemudian nasi bekas itu beliau cuci, lalu dijemur. Setelah nasinya kering, baru beliau masak. Sungguh sebuah potret kehidupan yang sangat menyedihkan.
Tetaplah semangat dan selalu berdoa, Ibu, karena Tuhan tidak pernah tidur. Di mana? Oh ini. Saya mas jadi pembantu udah lama mas. Gaji cuma 350.000. Untuk bayar kontrakan aja 300. Saya begitu. Saya bingung buat sehari-hari mana buat makan, mana buat bayar kontrakan. Ya anak saya tuh yang laki ngikut Metro Mini. Kalau ngikut dikasih 20.000. Buat saya 10.000. Kadang-kadang nggak dapat duit mas. Ya Allah. Saya sampai nyesek banget. Itu yang di dalam taunya makanan, taunya ada. Kalau nggak dibeliin kan tahu sendiri mas, ngamuk dubukan. Ngamuk kenapa? Ya taunya minta makanan. Maaf, anak ibu yang sakit? Iya itu yang di dalam. Jadi saya gimana semalam saya udah saking paniknya nggak punya uang buat beli biskuit. Nggak mau nangis duduk saya ketok kayak itu belas. Saya juga bingung jadi sehari-hari begitu. Anak saya yang satu di penjara belum pulang. Biasanya dia yang cari duit. Sekarang nggak ada yang nyari duit. Cuman itu Wawan yang namanya kalau diajak nari, kalau enggak ya enggak. Kadang-kadang saya nggak masak. Saya masak nasi api. Orang tetangga mas nggak ada yang tahu saya masak nasi api. Benar mas, demi Allah. Saya nggak bohong. Nasi api itu nasi apa? Nasi kering yang udah dijemur. Susah kali. Masih terus berpikir bila harus memaksa. Kalau nggak salah itu nasi udah basi. Iya. Isi mau makan lagi. Iya saya cuci. Apapun itu asal kau mencoba menerimaku. Dan kamu hanya perlu terima. Kenapa gitu? Habis nggak ada mah. Daripada anak saya nggak makan. Daripada anak saya nggak makan mas. Aku bernafas untukmu, jadi tetaplah di sini dan mulai menerima. Saya kesiannya sama anaknya ini doang mas, ya Allah. Tapi anak saya nggak ada, anak saya sama siapa mas? Kalau anak laki namanya kemana-mana dia bisa pulang sendiri, kalau ini yang sakit. Ya Allah. Saya bingung mas, ya Allah. Saya setiap malam nggak pernah tidur mikirin dia. Dia kalau malam taunya ada makanan aja mas. Taunya ada makanan, nggak tahu orang tua punya duit apa enggak, nggak tahu mas. Saya sedih jadi situ doang mas, ya Allah. Ya kadang-kadang tetangga kan keberisikan. Gimana ya namanya orang begitu. Saya juga nggak pengen kalau dia nangis tengah malam ya. Karena dia tuh iseng mas cari makanan. Semalam samping saya kesal, saya ketok cangkir gini aja. Akhirnya Sedih nggak ibu saat ibu mengetok anak ibu sendiri? sedih, udahnya saya nyesel mas, nyesel. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Jadi kalau nangis kan tuh digebrak-gebrak mas. Taunya minta makanan ada. Sampai saya bilang nyebut, ya Allah, mamanya nggak punya duit, duit dari mana? Kata saya begitu. Minjem sama orang dapat 8.000, itu hari juga udah habis mas, ya Allah. Nungguin gajian, belum gajian. Siapa yang nggak sedih mas, ya bang. Ini saya dari kemarin belum makan, mas anak saya belum pada makan. Jika engkau bersedih
pastilah ini ada maksud. Tadi emang badan saya gemes, sekarang makan ati, jadinya gimana? Saya mau pergi kerja aja, kadang-kadang belum kerja udah lemes banget ya. Lemes. Mungkin udah nggak ada tenaganya kali. Sedih banget Mas. Pengen ngopi aja ya. Dari mana kok? Kalau saya kerja juga saya kan masa mau minta sama orang makan nggak mau, saya nggak mau minta. Kalau orang kasih saya ambil saya nggak mau minta. Saya sedih banget pas kamu. Sedih banget. Abaikan takdirmu. Darah nggak ada. Anak di dalam penjara Mas. Allah. Seperti dulu melemahkan niatmu, sudahi saja tangismu, tetapkan hati, berjuang bersama lagi, tahukah kau bahwa sama seperti adanya hidup kita, hidup ini. Mengertikah kau bahwa saya gagal? Anak di dalam penjara Mas. Allah. Ingin ku lepas keluhku padamu Tuhan penyayangku. Akui semua dosaku, meski tersipu, tertunduk malu. Pemirsa catatan Olga, memang setiap manusia pasti punya perjalanan hidup yang begitu luar biasa. Banyak sekalian ujian dari Allah, sampai seperti Ibu Wawan mempunyai anak yang sedang sakit, sedang sakit step atau bisa dibilang ayan. Mempunyai anak yang sedang di penjara. Ibu Wawan pengen ketemu tapi nggak bisa ketemu. Yang paling saya sangat sedihkan tadi Ibu Wawan cerita ke saya bahwa Ibu Wawan makan nasi akik. Nasi akik itu adalah nasi yang udah basi. Sama Ibu Wawan dicuci lalu dimakan lagi. Ibu Wawan adalah ibu yang sangat kuat, sangat hebat. Karena bagaimana dia bisa berjuang untuk bisa membahagiakan anak yang sedang sakit. Tuhan jangan biarkan diriku semakin jauh tertipu. Wawan, Saya ingat anak saya yang di penjara itu Mas, ya Allah. siapa nama anak ibu yang di penjara? Junaidi Mas. Bilang sama Junaidi, siapa tahu aja dia lagi nonton, ya. Atau mungkin nanti temannya akan nyampein bahwa Ibu Wawan sekarang ada di catatan Olga, kangen sama Junaidi. Ibu ngomong ke kamera. Nih, ngomong ke kamera. Mas, saya minta tolong ya Mas, tolong ini sampaikan sama anak saya yang di Paladeng. Saya pengen ketemu anaknya gitu ya Mas ya. Bapak, Ibu, saya minta maaf ya. Anak saya udah bersalah, nabrak saya gitu. Saya minta dimaafin, saya bilang gitu. Saya nggak bisa ngasih uang untuk penggantian uang berobat, kata saya. Bukan minta uang tebusan 50 juta. Saya bilang saya nggak punya uang. Saya minta maaf ya, kata saya. Memang anak saya yang salah. Saya minta dimaafin, beribu-ribu maaf, kata saya. Saya juga kan anak saya juga nggak mau, kata saya begitu. Saya pasrah anak saya
mau pasang badan dalam 1 tahun. Saya dulu. Habis saya untuk ganti uang dari mana? Kata saya. Anak saya aja kerja cuma 350.000 sebulan. Kata saya pasang aja Pak. Saya bilang gitu. Saya minta maaf, maafnya sebesar-besarnya Pak. Terima kasih ya Pak ya. Apa yang kau lakukan untuk diriku yang kau sayang? Sekarang saya mau lihat anak ibu yang Silakan. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa. Dia suka ngomong sendiri. tapi dia galak ya Bu? Galak sama mamanya, kalau sama orang. Oh sama mamanya galak sama orang lain? Enggak pernah keluar deh Mas. Galak itu kalau dia minta apa-apa galak. Ibu suka sedih kalau melihat seperti ini Bu? Iya, ini makanya diginiin kan. Dia kalau minta makanan nggak dibeliin, dilempar-lemparin Mas. Kalau ibu lagi nyuci dia sendirian? Iya, saya kunci dari luar. Astagfirullah. Kunci dari luar. Harusnya ngejaga ibu, kasihan Bu. Habis gimana? Saya kan mau narinya. Saya mau tanya bentar Ibu. Ibu ya, Ya, Yuli. Ibu ya. Siapa ya? Ibu ya. Pak Om. Tuh Lili dipanggil. Kak Olga. Makan dong. Belum kasih mama. Ini udah makan belum? Makan belum? Gitu masih tak ngomong sendiri. Udah malam. Yulia, sayang gak sama ibu? Mak. Yulia, sayang gak sama emak? Sayang gak sama emak? Dari kecil Bu, Yulia seperti ini. Umur 5 bulan. Yulia mau jajan gak? Mau minum es gak? Mau jajan gak? Mau nonton TV gak? TV? Mau? Mau nonton TV gak? Mau lihat TV? Lo lihat TV depan? Mau? Hah? Hah? TV? Umurnya sekarang berapa, Yulia? Umurnya? 25-an. Dia lahirnya 7 semua. 7 Juli tanggal 7. Semua pakai 7. Pakai duit. Ketawa dia. Ketawa dia. Aku rindu. Yulia mau jajan gak?
Mau minum es gak? Mau jajan gak? Mau nonton TV gak? Bikin mau Mau nonton TV gak? mau lihat TV. Mau lihat TV mau. Hah? Hei. Hah? TV. Umurnya sekarang berapa, Yulia? Umurnya. dalam setiap hembus nafasku. 25-an. Pokoknya dia lahirnya 7 semua. 7 Juli tanggal 7. Semua pakai 7. Ketawa dia. Ketawa dia. Sungguh maha besar dirimu dalam hidup ini. Kaulah Tuhanku, takkan pernah ada. Berarti dia demennya dibercandain nih deh. Kalau ditanya baik-baik dia malah sedih. Yulia, kenapa Bu? Tiada lagi tempatku kembali. Itu yang semalam Ibu Iya. ketuk kakinya dia pakai gelas sampai bolong gitu. Coba Bu. Ini keras loh Bu. Iya ini. Masa Ibu tega banget anaknya udah sakit Ibu. Pikiran saya udah panik mas, ya Allah. Panik mas. Saya dari siang nggak punya uang seperak-perak aja mas, ya Allah. Anak malam-malam nangis melulu. Tapi apa Ibu nggak sedih? Ya, Lihat anak yang lagi sakit, sedih bener. terus Ibu pukul juga pakai gelas ini keras Ibu. Saya pukul pakai gelas itu, kakinya gedubuk-dubuk dinaikin ke atas itu. Ibu sayang sama Yulia. Sayang mas aja. Hitam diri, hitamlah hari yang lalu. Bila tanpa cahayamu Apakah kalau orang sayang terus Ibu pukul? Habis Saya tahu perasaan hati Ibu, saya tahu keadaan Ibu. Tapi kalau Ibu perhatiin lagi, apa sayang? Kenapa sayang? Yulia mau makan? Kenapa Ibu cerita sama Olga? tak mungkin bisa. Benar. Saya dari pulang kerja belum ada apa-apa nasi kok. Jadi Ibu mukul karena dia nangis terus. Karena Ibu pulang kerja nggak ada makanan. Nggak ada uang. Terus anak Ibu Yulia nangis terus dan akhirnya Ibu emosi Ibu jadinya kesal. Dari siang. Saya tahu itu pasti perasaan emosi Ibu. Karena Ibu merasa bahwa hidup Ibu sudah nggak tahu mau berbuat apa. Beribu dosa. Saya malam-malam, setiap malam saya begitu terus sama anak saya. Cobaannya setiap malam nggak kurang-kurang. Nah, saya setiap malam nangis mencari makanan. Utangan aja nggak boleh sama orang. Mau utang 5.000 aja nggak dapat. Nggak dapat mas. Mau pinjam sama orang nggak dapat 5.000 aja. Utang di warung pun juga nggak dapat. Mau utang biskuit gitu aja nggak dapat. Itu tadi boleh mas, itu yang beliin tadi. Telah terjadi mewarnai langkahku. Hitam diri, hitamlah hari yang lalu. Bila tanpa